Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang bagaimana cara input kompensasi dari masa pajak yang sebelumnya terus mau dimasukkan ke masa pajak seterusnya gitu ya di aplikasi e-faktur berbasis web based. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, atau teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Oke, di sini pastikan untuk sebelum masuk ke aplikasi e-faktur berbasis web based, pastikan dulu Sobat Pajak sudah populated data ya untuk faktur pajak masukannya, terus kemudian faktur pajak keluarannya pastikan sudah di approval gitu. Setelah sudah di approve di faktur pajak keluaran, terus kemudian untuk populated data juga sudah selesai, Sobat Pajak bisa akses yaitu untuk pelaporannya di aplikasi e-faktur berbasis web based. Nah, di sini untuk cara pembuatannya, setelah Sobat Pajak masuk ke aplikasi web based ya, Sobat Pajak bisa klik web strip ifaktur.pajak.go.id, terus kemudian nanti akan muncul nama KPP, nama WP-nya, terus kemudian silakan Sobat Pajak posting ya, posting untuk membuat SPT-nya. Oke, di sini saya sudah posting ya, sudah buat. Nah, di sini kita tinggal buka aja untuk mengeditnya. Di bulan September kemarin untuk WP yang saya lagi tangani ini posisinya lebih bayar. Nah, untuk penginputan lebih bayarnya itu adanya di lampiran AB ya. Jadi ini tidak secara otomatis masuk, tapi kita mesti input secara manual. Yaitu ada di poin 1 adalah rekapitulasi penyerahan atau pajak keluaran ya yang dikeluarkan. Terus kemudian rekapitulasi perolehan yaitu pajak masukan. Terus kemudian di bagian 3 adalah ini dia yaitu di uraian ya, di uraian di poin 1, terus kemudian poin 2 adalah pajak masukan lainnya. Jadi di sini kompensasi kelebihan pajak PPN masa pajak sebelumnya, silakan Sobat Pajak isi aja. Isi sesuai dengan kelebihan bayar yang pada saat bulan yang sebelumnya. Di sini karena saya mau melapor di bulan Oktober, maka saya kompensasi kelebihan di masa September saya masukkan di sini. Iya, 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 iya. Ya, kelebihannya segini. Setelah isi kelebihannya, silakan checklist pernyataan. Terus kemudian silakan klik submit. Maka di sini submit SPT lampiran AB berhasil. Kita klik OK aja. Terus kemudian kita masuk ke penyerahan barang dan jasa. Terus kemudian jika memang tidak ada perubahan, kita masuk ke perhitungan PPN kurang bayarnya. Dan di sini posisinya masih lebih ya, masih ada kelebihan bayar. Jadi kita tidak perlu bayar, cuman nanti kelebihan ini akan dimasukkan di bulan November nanti. Oke, jika kelebihan bayar seperti ini, pastikan dulu Sobat Pajak jika mau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, Sobat Pajak harus checklist yaitu di PPN lebih bayar ya, lebih bayar pada, nah di sini Sobat Pajak checklist ya, butir 2D bukan SPT pembetulan, terus kemudian di 3.1 ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya di checklist juga. Terus kemudian ke bawah PPN bangun sendiri tidak ada, terus kemudian next ke bawah nggak ada, ke bawah juga nggak ada lagi, terus kemudian kelengkapan SPT. Kelengkapan SPT ini otomatis ya, kecuali kalau di e-faktur yang 3.0 kan kita perlu checklist semua. Untuk Sobat Pajak yang belum tahu ya, aplikasi e-faktur 3.0 sudah tidak bisa digunakan untuk pelaporan atau pelaporan menggunakan upload CSV. Sekarang untuk PPN itu sudah ditutup ya per tanggal 2 Oktober kalau nggak salah, atau tanggal berapa saya lupa. Tanggal 21 Oktober. Oke, setelah selesai semua untuk tanggalnya, pastikan tanggal terhitung tanggal pada saat pelaporan ya. Terus kemudian silakan Sobat Pajak checklist di sini ya, pernyataan. Setelah checklist pernyataan, Sobat Pajak tinggal klik submit aja. Nah, berhasil submit SPT induk. Untuk pelaporannya, nah kan di sini akan muncul action ya. Tadinya cuma 3, sekarang ada 4, yaitu buka, hapus, lapor, dan cetak SPT.
Jika sobat pajak sudah benar dan isi pengisiannya sudah sesuai, silakan sobat pajak klik lapor. Nah, di sini kita akan status posisinya lebih bayar. Jika lebih bayar, sobat pajak tidak perlu lampirkan file PDF ya. File PDF itu sendiri biasanya untuk kelengkapan SPT jika terjadi kurang bayar. Jadi sobat pajak bukti bayarnya, kalau terjadi kurang bayar, bukti bayarnya difoto atau di scan ya, format PDF, terus kemudian dilampirkan di sini. Setelah itu tinggal kita klik lapor aja karena di sini posisi lebih bayar. Nah, di sini akan muncul proses SPT, proses lapor SPT berhasil. Setelah itu kita klik OK aja. Nah, di sini akan muncul dua action ya, lihat BPE terus kemudian cetak SPT. Ini sudah selesai untuk laporannya. Nah, untuk sobat pajak yang baru lihat video ini, ingat-ingat ya, kalau posisi lebih bayar berarti di bulan berikutnya nanti sisa kelebihan bayar yang tadi dikompensasikan ke bulan berikutnya di lampiran AB di poin 3 tadi. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang bagaimana cara masukkan kompensasi dari masa pajak sebelumnya untuk e-faktur 3.0 dan untuk e-faktur berbasis web-based. Untuk sobat pajak yang rasa video ini bermanfaat, silakan sobat pajak share ke teman-teman kalian. Jika sobat pajak belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel ini semakin berkembang. Untuk sobat pajak yang ada kendala dengan perpajakan dan butuh konsultan pajak, sobat pajak bisa hubungi kontak WhatsApp kami atau kontak nomor telepon kami ada di informasi channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton ya, dan terima kasih. Dan sampai jumpa, sorry.